Palembang, kota bersejarah yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota Palembang kota terpadat dan kota terbesar kelima di Indonesia. Menurut artikel Wikipedia pada pertengahan 2024, kota ini dihuni oleh 1.781.672 jiwa. Indonesia, sebuah negeri yang tak pernah gentar melawan penjajah. Salah satu kisah heroik yang tercatat dalam tinta emas sejarah adalah pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam adalah sebuah peristiwa heroik dalam sejarah perjuangan rakyat Palembang melawan penjajah Belanda. Pertempuran ini terjadi pada 1–5 Januari 1947, di tengah suasana revolusi nasional Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Mari kita kembali ke Januari 1947, ketika rakyat Palembang bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak menerima kenyataan itu dan berusaha menjajah kembali. Di Palembang, situasi memanas ketika sekutu datang membawa serta Nica. Pada akhir tahun 1946, provokasi militer Belanda semakin menjadi-jadi. Pada awal Januari 1947, kota ini menjadi medan pertempuran heroik melawan penjajah Belanda. Palembang bukan hanya kota besar, tetapi juga pusat perdagangan dan strategis secara geografis. Sungai Musi yang membelah kota, menjadi jalur penting yang diperebutkan oleh Belanda. Namun rakyat Palembang tidak tinggal diam. Mereka bersatu demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, bersama laskar-laskar rakyat pun bersiap menghadapi serangan. Inilah awal dari pertempuran 5 hari 5 malam yang terjadi pada 1 Januari 1947. Pertempuran 5 hari 5 malam adalah simbol perlawanan rakyat Sumatera Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Belanda tidak tinggal diam. Melalui Nica, mereka berusaha merebut kembali wilayah-wilayah strategis. Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia ditempuh dengan 3 cara, yaitu aksi militer, melakukan pembentukan negara boneka, atau yang kita kenal sebagai pemerintah tiruan yang bergantung pada kekuatan luar dan tunduk pada perintahnya dan menjaga agar Indonesia tetap berada di bawah kekuasaan mereka termasuk Palembang. Setelah meredanya Perang Dunia Kedua, tentara sekutu melakukan ekspansi ke berbagai wilayah bekas jajahan tentara Jepang di Indonesia, termasuk di antaranya adalah Palembang, yang berhasil dicapai pada tanggal 12 Oktober 1945, di bawah komando Letnan Jenderal Carmichael bersama para tentara Belanda, Nica. Pasukan sekutu ini juga melindungi kedatangan tentara Belanda yang semakin hari jumlah pasukan mereka bertambah banyak, terlebih ketika sekutu meninggalkan Palembang pada Maret 1946, mereka menyerahkan kedudukannya di kota Palembang kepada tentara Belanda. Konflik awal terjadi ketika Belanda menginginkan agar kota Palembang dapat dikosongkan segera, namun permintaan tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Sehingga berakhir dengan baku tembak pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir dan menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran dari pihak tentara dan pejuang Indonesia, di antaranya adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Hari pertama pertempuran, pada 1 Januari 1947, pukul dini hari, pertempuran pertama terjadi di kawasan strategis kota Palembang. Pasukan Belanda menyerang dari arah utara, berupaya merebut area atas Sungai Musi dan Jembatan Ampera.
Namun, para pejuang yang dipimpin oleh Tentara Keamanan Rakyat berhasil memberikan perlawanan sengit meski dengan persenjataan terbatas. Di sekitar benteng Kuto Besak, tembakan senapan dan meriam menghiasi langit malam. Rakyat sipil turut serta mendukung pertempuran dengan cara apapun yang mereka bisa. Beberapa bahkan menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan parang untuk melawan penjajah. Kemudian pertempuran di hari kedua hingga ketiga, pada hari kedua, Belanda meningkatkan serangan mereka dengan pasukan tambahan dan persenjataan berat. Serangan ini membuat beberapa titik pertahanan pejuang Indonesia terdesak. Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara dan para pejuang di area Masjid Agung Palembang, namun berhasil dihalau oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke Masjid Agung, berhasil disergap oleh pejuang Palembang yang dipimpin Letu Wahid Ludien. Pertempuran terus berlanjut dengan menyisakan kehancuran sebagian besar kota Palembang. Namun, rakyat Palembang menunjukkan semangat pantang menyerah. Di sisi lain, Laskar Rakyat membantu memutus jalur logistik Belanda. Mereka menebang pohon untuk menghalangi jalan dan menghancurkan jembatan kecil untuk memperlambat pergerakan musuh. Setiap sudut kota berubah menjadi medan perlawanan. Kemudian di hari ketiga, menjadi salah satu momen terberat bagi pejuang rakyat Palembang. Belanda mulai melakukan serangan udara yang menghujani Palembang dengan bom. Banyak bangunan rusak. Namun Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat sipil dengan persenjataan seadanya mereka tetap bertahan di garis depan. Hari keempat hingga kelima, pada hari keempat, situasi semakin genting. Belanda menggunakan taktik pengepungan yang bertujuan untuk memaksa para pejuang menyerah. Namun, para pejuang tetap bertahan di beberapa titik strategis seperti benteng Kuto Besak yang mempunyai beberapa celah untuk mengintai di dinding benteng, dan bertahan di dermaga Sungai Musi. Di hari kelima, Belanda akhirnya berhasil menduduki sebagian besar wilayah kota. Meskipun demikian, semangat perlawanan rakyat Palembang tidak padam. Mereka terus melakukan serangan gerilya untuk melemahkan posisi Belanda. Di tengah kekalahan strategis, ada satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh Belanda, semangat perjuangan rakyat Palembang. Mereka telah menunjukkan bahwa keberanian dan persatuan adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antar pimpinan sipil dan militer mereka yang memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapaugani sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa dari pihak Indonesia, pasukan Tentara Republik Indonesia dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI polisi dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947. Meskipun Belanda berhasil menduduki Palembang untuk sementara, pertempuran 5 hari 5 malam meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Palembang. Banyak pejuang yang gugur, namun perjuangan mereka menginspirasi daerah lain untuk terus melawan penjajah. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan yang tak ternilai. Rakyat Palembang menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Hingga kini, pertempuran ini dikenang melalui monumen dan peringatan tahunan di Palembang. Generasi muda diajak untuk mengenang sejarah ini, agar semangat perjuangan tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Palembang, Letkol M. Yusuf Singadekane, Komandan TKR Divisi 2 Sumatera Selatan yang memimpin perlawanan, Mayor Harun Sohar, salah satu komandan lapangan yang menjadi tokoh utama dalam pertempuran, Kapten A. Wahab, pemimpin strategis dalam pertahanan kota Palembang, Muhammad Isa, tokoh sipil yang memimpin Laskar Rakyat dalam mempertahankan daerah pemukiman. Itulah cerita sejarah singkat pertempuran 5 hari 5 malam Palembang.
Jika ada detail lain tentang peristiwa bersejarah tersebut yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.